Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah baik. Baik, kenapa? Oke, silakan bukunya EKS bisa dikeluarkan semua. Kita belajar menggunakan buku itu. Belajarnya mau apa? Cari. Oke. Sebelum kita memulai, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa bersama-sama. Silakan Mas. Berdoa. Ya, kita mulai. Kenapa? Sakit. Sakit atau apa? Sakit. Ya, sakit tapi nggak pakai surat. Oh. Apa? Kamu iya. Oke, apa? Ya, cuma dua ya? Yang berapa? Bagus. Apa? Bagus. Apa? Ya, 3 orang ya? Oke. Sebelum UTS kita membahas tentang apa? Atau teman-teman membahas tentang apa? Tentang apa? Masih ingat gak sebelum UTS belajar tentang apa? Daulah Abbasiyah. Ada yang masih ingat Daulah Abbasiyah aja? Pertanyaan siapa? Khalifah pertamanya? Abdul Abbas As-Sofa. Oke, termasuk pendiri Daulah Abbasiyah. Gimana kemarin UTS-nya? Sudah ya? Very apa? Sangat bel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa? Bab 2. Tentang apa itu? Daulah Abbasiyah. Tokoh ilmuwan dan ulama masa Daulah Abbasiyah. Ya. Jadi ketika kemarin bab 1 kita sudah membahas tentang siapa saja raja-rajanya, siapa saja khalifahnya di Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini bab 2 kita akan belajar tentang ilmuwannya atau orang-orang yang mana memiliki kecerdasan di masa Daulah Abbasiyah, baik ilmuwan ataupun ulama. Oke, sudah dibuka semua? Kasnya ada yang tidak membawa? Tidak bawa. 162 itu silakan bisa dibaca bersama-sama. Alhamdulillah. Allahul alim. Jangan lupa itu ya. Untuk ya, jadi kandungan dari Quran surat ini ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita bahas ini, yaitu tentang ilmu.
Kandungannya itu kurang lebih seperti ini. Allah itu memuji orang-orang yang atau menyukai orang-orang yang berilmu, karena dengan berilmu orang tersebut pasti akan sholat, pasti akan beriman dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, termasuk pada bab 2 ini tentang tokoh ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah, yang mana mereka merupakan orang-orang yang diberi kecerdasan, bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh dunia, ya. Dan sebelumnya kenal ini enggak? Ini siapa? Siapa? Siapa ini? Siapa? Serius, ini siapa? Siapa? Mas? Ada yang tahu? Ariel ya? Ariel Pak. Gak kenal? Gak kenal. Kalau ini kenal gak? Ada. Siapa? Gak tahu. Kalau ini tahu? Siapa? Siapa? Presiden sekarang presiden keberapa? Pertama, ya. Tapi ini nggak tahu siapa. Nah, ini adalah salah satu ilmuwan yang akan kita bahas nanti. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di daerahnya atau di SMP gitu. Siapa gitu, kebanggaan agama atau kebanggaan orang tua gitu. Dan sebagainya. Ya, setiap orang pasti punya julukan, ya. Dan julukannya pasti yang baik-baik, bukan yang tidak baik, ya enggak? Oke. Selanjutnya, Ar-Razi itu seorang ilmuwan yang menemukan perbedaan antara penyakit apa? Cacar air dan cacar merah. Jadi beliau ini adalah salah satu ilmuwan Islam yang mana pertama kali menemukan perbedaan antara cacar air dan cacar merah sampai pada pengobatannya dan sebagainya. Paham? Paham? Oke, selanjutnya ditulis oleh Ar-Razi. Apa bidang? Buku yang ditulis oleh Ar-Razi, ilmuwan Ar-Razi. Berapa bidang? Nah, ini dibaca ini Ar-Razi, ya. Nah, ini bidangnya bidang Al-Quran, 4 bidang, ya. Jadi di masing-masing bidang itu ada berbagai kitab atau buku yang ditulis oleh ilmuwan Ar-Razi. Paham? Paham? Si Badi. Siapa mas? Oh ini di sini namanya. Berarti si Mbahnya dengan itu seorang ilmuwan ya. Hebat sekali. Oke, jadi ini adalah ilustrasi ya. Ya percaya atau tidak, ini adalah ilustrasi karena di zaman dulu itu belum ada kamera seperti sekarang. Ya. Jadi ini pakai. Nah, kenapa tahu? Karena menggunakan ciri-ciri. Ya, bisa hidungnya mancung. 1213 Masehi, kurang lebih seperti itu, ya. Sudah lahir belum, teman-teman? Alhamdulillah belum dicetak. Dicetak belum. Oke. Ya, jadi itu sudah lama sekali, ya. Dia lahir. Kemudian Ibnu Nafis itu juga mendapatkan julukan, yaitu The Second Avicenna, yang artinya apa, Mas? Ini ada, ini loh, atau enggak ini loh, atau Ibnu Sina kedua. Kenapa disebut Ibnu Sina kedua? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa disebut Ibnu Sina kedua? Nggak tahu. Ada yang tahu? Jadi seperti ini ceritanya.
Hafiz itu juga ahli di bidang kedokteran dan terkenal setelah Ibnu Sina. Dan ilmunya hampir sama, kitabnya pun ada kolaborasi ketika menuliskan buku atau kitab itu membuat dengan Ibnu Sina, antara Ibnu Hafiz dan Ibnu Sina. Jadi kenapa Ibnu Hafiz itu disebut second Avicenna atau Ibnu Sina yang kedua? Paham sampai sini? Nanti untuk karyanya apa saja bisa dibaca. Yang artinya dunia atau pengajuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilmu ini bermanfaat untuk menemukan sebagai ciptaan Allah dan bukti kebesaran nyata di masa manusia dan filsafat dari terjemahan dari bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun buku-buku yang diterjemahkan dalam baik. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, intinya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang berusaha dalam terkait dengan keislaman. Ya, hakikat keislaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang mana itu sebagai pedoman kita umat Islam. Ali bin Robban At-Tabari. Yang kedua Ar-Razi. Yang ketiga Ibnu Sina. Yang keempat Ibnu Hafiz. Yang kelima Nabi Ma'asih. Ya, barangkali nanti tes keluar. Jadi harus bisa setidaknya paham siapa saja kedokteran ataupun ilmuwan kedokteran yang di masa Daulah Abbasiyah. Oke, ya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan tentang ilmuwan Islam Daulah Abbasiyah di bidang biologi, kemudian teknik mesin dan lain sebagainya. Jadi silakan bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan semua buat kita.